Pertamanya, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil kelompok kami. Yaitu hukum bernafas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Muhammad. Nama saya Ayah Perwira Saputra. Saya Ayah Sabira. Baiklah, langsung saja masuk ke videonya. Jadi di sini saya akan melakukan permainan fisika sederhana yang melibatkan hukum Bonelli. Yang pertama itu kita harus menggunakan kertas, lalu diisolasi dan hidupkan head dryer. Mengapa peristiwa ini akan terjadi? Karena ada seorang ilmuwan fisika yang menemukan kalau udara yang bergerak semakin cepat, maka tekanan udara bagian atas ini akan bergerak semakin kecil. Begitupun sebaliknya, kalau udara yang bergerak semakin lambat, maka tekanan udara akan semakin membesar. Jika ingin kertas terangkat ke atas, tekanan bagian bawah harus lebih besar daripada bagian atas. Oleh karena itu, kita harus mempercepat udara bagian atas dengan menggunakan hair dryer agar tekanan udara bagian atas itu mengecil dan tekanan udara bagian bawah bergerak menjadi lambat. Saya di sini akan melakukan percobaan balon yang ditiup oleh sedotan. Saat Anda meniup balon dengan sedotan atau kap, maka udara yang akan dihasilkan oleh sedotan membuat udara di sekitar kap akan bergerak lebih cepat. Hal ini menyebabkan tekanan udara di dalam kap jadi lebih rendah daripada di luar kap. Akibatnya, balon yang mengambang karena tekanan udara yang di luar kap lebih besar daripada tekanan di dalam kap, yang membuatnya tampak mengambang dan menempel di kap. Kap juga membantu dalam proses ini dengan mempercepat aliran udara yang mengenai balon. Berbanding terbalik dengan kap yang dibolongi karena tekanan yang terjadi saat balon ditiup oleh sedotan, yang kapnya dibolongi maka tekanan yang ada di sekitar akan sama karena masuknya udara dari luar ke dalam kap, yang menyebabkan balon terbang ke udara. Di sini saya akan melakukan percobaan kertas yang berbentuk segitiga ditiup tengahnya. Dari percobaan yang saya lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa udara yang ditiup secara cepat dapat membuat tekanan yang di dalam kertas menjadi lebih kecil, sehingga tekanan yang berada di luar menjadi lebih besar. Nah, maka dari itu tekanan yang berada di luar dapat membuat dorongan ke dalam sehingga kertas saling berhimpitan. Percobaan dengan dua sedotan, gelas dan air. Meniup sedotan di dalam gelas yang berisi air, kelajuan udara di bagian atas sedotan menjadi lebih besar, sehingga tekanan menjadi lebih kecil. Sedangkan air di dalam gelas tersebut memiliki kelajuan udara yang kecil, sehingga tekanan lebih besar. Pada dasarnya, air akan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah, sehingga pada saat kita meniup air melalui sedotan, air akan naik dan keluarlah percikan. Bagaimana caranya mendapatkan kedua kertas ini tanpa menggerakkan jari kita atau tangan kita? Nah, untuk mendapatkan kedua kertas ini ada prinsip yang bernama Bernoulli, yaitu ketika aliran udara yang meningkat atau membesar, maka tekanannya akan lebih mengecil daripada tekanan sebelumnya. Nah, ini ketika kedua kertas saling berhadapan, lalu kita meniupnya di antara tengah-tengah mereka. Perhatikan contoh tersebut. Nah, beginilah caranya mendekatkan kedua kertas tersebut tanpa menggerakkan tangan kita. Pada percobaan tadi, ketika saya menekan lubang pada selang, itu akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Sepertinya hukum Bernoulli, semakin kecil luas permukaannya, maka semakin besar juga tekanan yang dihasilkan.
sini saya akan melakukan percobaan hukum Bernoulli menggunakan terobong asap. Hukum Bernoulli menyatakan hubungan kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Hal ini terdapat pada terobong asap pusat industri. Terobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus, yang menyebabkan tekanannya menjadi besar. Sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas terobong. Begitu juga pada bagian atas terobong, karena bagian atas terobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas terobong sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar.